Kita sampai di ayat 8. Ayat 8 surat Al-Qalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuti'. Janganlah engkau mengikuti al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Kalau di ayat pertama sampai ayat ke-7 Allah sedang menenangkan hati dan pikiran Nabi Muhammad SAW beserta orang-orang beriman. Maka di ayat 8 ini Allah memberi ketegasan, jangan kamu ikuti keinginan mereka. Ya, jangan kamu ikuti keinginan mereka, jangan mengharap bahwa mereka itu akan benar-benar konsisten, jangan. Makanya di sini disebut waddu law tudhinu fayudhinun gitu. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka akan bersikap lunak pula. Gitu kan? Jadi Mbok ya jangan keras-keras. Nah, intinya gitu kan? Mbok ya jangan keras-keras. Nanti kami juga nggak akan keras. Mbok ya jangan ekstrim-ekstrim. Biar masyarakat itu nggak ekstrim juga sama kalian. Wah begitu. Nah, persis loh. Ini dibimbing Allah untuk memberi jawaban-jawaban lewat Quran. Jadi, yes, sejak dulu ternyata ya ada begitu. Nabi Muhammad diminta untuk melunakkan dakwahnya. Atau lebih tepatnya isi dakwahnya. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan gini, Nabi Muhammad tuh lemah lembut. Nabi Muhammad tuh enggak pernah kasar, enggak pernah keras. Iya, benar. Ya, tapi keliru. Ya. Kenapa saya bilang ya benar tapi keliru? Di satu sisi memang Rasulullah itu lembut sekali, hatinya lembut sekali, hati beliau, akhlak beliau. Tetapi dalam hal kebenaran, dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, Rasulullah tegas sekali. Jangan salah ya. Jangan salah. Harus dibedakan antara keras, tegas, ya, kasar. Harus dibedakan antara kasar dan keras itu beda loh ya. Beda. Antara kasar dan keras itu beda. Keras itu nggak selalu salah. Kalau kasar, salah. Gitu loh. Saya ulangi ya. Jadi keras dan kasar itu beda. Sikap keras itu tidak selalu salah. Tapi bersikap kasar itu salah. Demikian pula lunak. Lunak dan lemah lembut itu beda. Lunak itu tidak tegas. Ya kan? Tidak keras. Lunak itu tidak keras. Tapi lemah lembut itu baik. Itu ya. Jadi ini kadang orang tidak bisa membedakan. Karena yang namanya lunak itu ledra-ledre sila Jawa. Lembek, tidak tegas di dalam sesuatu. Nah sementara hukum Islam itu atau wahyu Allah harus ditegakkan dan disampaikan secara tegas apa adanya. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. Gitu loh. Maka kalimatnya itu jelas. Maka Nabi Muhammad di dalam ayat ini diminta oleh
orang-orang kafir agar waddu lau tudhinu fayudhinun. Bu ya Muhammad itu agak lembek dikit gitu loh. Lunak dikit gitu loh. Jangan terlalu keras gitu. Ya. Jangan terlalu keras karena nanti kalau kamu lunak maka kami pun akan lunak gitu. Dia janjinya. Kalau sampean Muhammad itu lunak, maka orang-orang kafir Mekah akan lunak. Kata Allah, wala tuti' kulla hallafim mahin. Kamu jangan mengikuti orang yang suka sumpah-sumpah itu. Kenapa? Ya, mereka adalah mukadzibin. Sumpahnya itu bohong, sumpahnya itu enggak sungguhan. Mahin, mereka juga suka menghina, mencaci, merendahkan. Ya, mahin itu hina ya. Enggak, kamu nanti kalau kemudian sudah lunak sama mereka dengan cara mengorbankan hakikat dakwah, ini bahaya ini. Itu, sebentar. Saya izin. Ingatkan saya untuk menerangkan tentang itu saja. Tentang itu saja. Nanti saya ingin terangkan tentang itu saja. Sebentar, saya izin ke belakang sebentar.
Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Jadi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk melunakkan dakwahnya, saya ulangi, diminta untuk melunakkan dakwahnya dengan janji bahwa mereka akan kemudian bersikap lunak juga terhadap Nabi Muhammad dan para sahabat orang Islam. Nah, ketika ternyata itu oleh Allah diperintahkan jangan Muhammad, jangan ikuti itu. Itu hanya janji mereka, nggak akan begitu. Mereka akan tetap kasar sama kamu. Kenapa? Karena mereka itu halafimahin, orang-orang yang suka menghina, orang-orang yang suka sumpah, tapi sebenarnya nggak ada buktinya. Hammazim masya'im binamin, di ayat yang ke-11, mereka suka mencela, kesana kemari menyebarkan fitnah. Jadi sudah, kamu tetap aja teguh pada apa yang sering kalian selama ini sampaikan. Jangan mundur atau jangan gimana-gimana, jangan. Sampaikan saja. Dengan dua hal ya. Sampaikan dengan lemah lembut. Sampaikan dengan tutur yang baik. Tetap itu. Jadi tegas, ya tegas, tapi sampaikan dengan tutur kata yang baik. Tegas, ya. Artinya kalau batal ya batal, hak ya hak. Jangan dicampur-campur, jangan dicarikan, alhamdulillah, jangan dicarikan kemudian biar nggak terlalu kentara, batal haknya, jangan begitu. Cara menyampaikannya yang kita diminta itu untuk lemah lembut dan dengan tutur kata yang baik. Tetapi dalam hal substansi ajarannya, itu ya harus tetap apa adanya ya. Apa adanya. Harus apa adanya. Manna'in lil khairi mu'tadin asim, karena mereka itu orang yang suka merintangi hal-hal yang baik. Mereka juga melampaui batas dan banyak berbuat dosa. Itu. Utulim ba'da dzalika zanin. Mereka juga bertabiat kasar. Selain itu, mereka juga terkenal kejahatannya. Jadi Allah tahu apa dan sesungguhnya mereka. Nah, ini yang tadi saya bilang itu saja itu gini itu loh ya. Ini antuk enggak nih? Jadi itu saja itu gini maksud saya. Ada yang curhat ke saya. Loh, kok sekarang jarang kelihatan ngaji gitu. Saya sapa begitu. Dia bilang, iya Gus, ya kadang ngaji, kadang enggak. Awalnya gitu. Lama-lama terus jarang ngaji. Sekarang sudah jarang enggak ikut ngaji saya Gus. Dia jujur. Loh kenapa? Saya bilang. Saya pas waktu lagi semangat-semangatnya nyari duit. Di situ pas ayatnya lagi diajak ingat mati, ingat akhirat tuh down saya. Nggak ngaji ya. Ngaji gitu-gitu aja gitu. Gitu-gitu aja.
gitu-gitu aja katanya. Nah, sekarang tak terangkan. Ya, sekarang tak terangkan. Dari gitu-gitu aja tadi, ya. Kalimat gitu-gitu aja itu karena selama ini memang siapa sih? Sekarang saya mau tanya, 6.666 ayat di dalam Al-Quran. Ayo coba kita lihat Mas Yo. 6.666 ayat di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan 6.300 sekian ayat dalam Al-Quran. Isinya apa? Isinya ya, saya beritahu. Isinya apa? Isinya itu cuma satu, mengajak menyembah kepada Allah, mengesakannya, tidak menyekutukan dengan apapun. Satu itu, menyembah kepada Allah. Ini bisa dibungkus dalam kisahnya Fir'aun, kisahnya Nabi Soleh, Nabi Hud, semua. Sampai ketika Nabi Adam, segala macam penciptaan, malaikat, semuanya adalah tentang menyembah kepada Allah. Itu pertama, yang paling utama. Lalu yang kedua, di dalam setiap kisah nabi-nabi sejak Nabi Adam itu kan tentang bahwa kamu itu jelek dan buruk itu karena digoda setan, karena dikuasai setan, karena dijerumuskan setan. Bahkan orang kafir Mekah pun di situ disebut karena mereka sudah menjadi bolo tentaranya setan, aulia umut tauhid. Itu. Nah, yang kedua itu intinya adalah bahwa kamu itu punya musuh namanya setan. Fir'aun itu bolonya setan, segala macam situ. Jadi ini juga termaktub dan terkandung di dalam setiap kisah perdebatan dan lain sebagainya. Setan memberikan mereka bahan-bahan untuk mendebat para nabi dan intinya setan. Yang kedua, yang ketiga intinya apa? Coba lihat di semua ayat, di semua surat lah, pasti akan ada tentang ajron azima, pahala yang agung, jannatin naim, tentang narin, tentang asyadul adab, ya kan? Adabun alim, tentang siksa, tentang pahala, tentang surga dan tentang neraka. Intinya apa? Tentang akhirat. Iming-iming surga, ancaman neraka. Yo situ wes. Nah, kalaupun ada misalnya ini wajib, ini haram, itu syariat-syariat yang dalam rangka tadi itu menyembah Allah, mentaati syariatnya Allah. Maka dalam setiap misalnya hukum puasa, hukum sholat, hukum haji, hukum zakat, hukum waris, hukum kisos, di dalamnya itu. Nanti lihat. Maka supaya engkau mendapatkan ridho dari Allah, supaya engkau mendapatkan ampunan dari Allah, supaya engkau menjadi orang yang takwa kepada Allah. Intinya kepada Allah. Gitu kan? Yang kedua juga, janganlah engkau melampaui batas, janganlah engkau mau diperdayakan setan. Begitu. Yang ketiga kemudian bicara supaya engkau mendapatkan surga, supaya engkau dijauhkan dari neraka. Yowis itu aja. Gitu loh. Mau belajar apa di dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran yowis kita bicara tentang itu saja.
Nah, sehingga apa dulur? Ini karena Quran itu adalah tameng, Quran itu adalah obat. Obat untuk penyakit hati yang ditimbulkan oleh virus setan, tameng untuk serangan dajjal. Maka karena apa? Ya karena serangan dajjal ya cuma itu saja. Serangan dajjal itu ya mulai dari melalui fun. Pertama food. Food itu makanan. Makanan dulu. Apapun jenis makanan sampean, apapun jenis dan namanya, mulai dari kalau dulu kan yang sekarang disebut popcorn itu kan dulu brondong. Iya kan? Ya brondong itu. Lah dulu itu sejak dulu saya kecil sebelum saya lahir mungkin juga sudah ada yang namanya apa? Iwak pitik. Tahu iwak pitik ya? Nah, iwak pitik. Iwak pitik itu sekarang kalau digoreng namanya KFC, McD, geprek, apalagi? Ada nugget, ada sosis. Semua macam-macam itu. Padahal intinya ada badok. Intinya itu food. Tetapi Dajjal begitu pinter membungkusnya sehingga seolah selalu ada hal yang baru. Padahal ya caranya ya dimasukkan mulut, dikunyah, masuk ke perut. Apalagi nanti hasilnya wis podo semua, ya itu aja. Food itu ya itu aja. Oh ya ada restoran baru, ada kafe baru, ada kuliner baru, yuk. Ada lomba sampai di TV ada Master Chef. Apa Master Chef? Di Surabaya restoran yang paling enak apa? Ya kan? Ada soto dog. Ada sampai saking kegodanya dengan kebungkus dengan ini. Ada namanya rawon setan. Mie iblis. Ya Allah, saking manusia itu nggak ngertinya. Untuk ini ya wis itu aja. Tetapi dibungkus sedemikian rupa. Ada es krim, ada segala macam. Sejak dulu ya ada es itu. Tapi sekarang namanya Konelo. Apalagi? Walls. Wis macam-macam. Yang kedua, setelah food adalah fashion. Nah, yang namanya fashion ini adalah sesuatu yang sifatnya misalnya kayak rumah, mobil, baju. Sekarang saya mau tanya nih sama sampean, ya, dengerin dulu jangan ngobrol. Baju itu kan di sini kan, yang kita pakai ini kan. Baju itu yang kita pakai ini, yang kain ini loh. Nggak ada baju yang besi, nggak ada baju yang dari kayu, nggak ada. Di sini, tapi sekarang namanya kan ada yang dibentuk dengan model gini, ini ditaruh di sini, ini dipotong sehingga yang satu panjang, yang satu pendek, apalagi yang perempuan itu, wih, dicekrekkan di sini, ini disari yang ke sini, wis macam-macam. Sehingga manusia kemudian itu tadi, padahal intinya kelambi baju untuk nutup badan. Rumah juga gitu. Rumah itu kan untuk menahan kita dari kehujanan dan menahan kita dari kepanasan. That's all. Tapi karena sekarang udah dibungkus, ini model minimalis, ini model style Eropa klasik, ini style Romawi, ini style apalagi Wiwi yang lain. Nah, padahal ya intinya adalah rumah.
Lalu nanti tentang fashion yang lain, kendaraan. Kendaraan itu kan fungsinya adalah mengantarkan kita dari satu titik ke titik yang lain. Intinya kan itu, mengantarkan kita satu titik ke titik yang lain. Tapi nanti dibungkus, wih ini mesinnya sudah berubah, 2000-5000 cc. Ini pakai sunroof. Oh, ini pakai apa? Rupiah, semacam-macam. Padahal intinya adalah mengantarkan kita, tapi kita dibungkus demikian rupa. Sehingga kita kemudian dipacu, diperbudak oleh produsen untuk selalu mengejar itu. Lalu yang ketiga, setelah food, fashion, kemudian adalah fun. Fun itu guyon, enak, hiburan. Hiburan itu kan intinya ben supaya guyu. Mau ke diskotik, ya biar guyu. Lihat stand up, ya komedi yang guyu. Lihat lawak Sri Mulat, yang guyu. Intinya lihat film ya biar seneng, ketawa ketiwi. Lihat apa lagi? Refreshing ke rekreasi ke sana kemari. Sekarang ada destinasi wisata baru loh. Kan intinya gitu, guyu. Ya situ itu aja. Apa sih yang baru? Ya situ itu aja. Tapi dibungkus dengan sedemikian rupa oleh Dajjal dan bala tentaranya. Ya jadi kayak sesuatu menarik, terus enggak itu aja kayaknya. Padahal intinya ya itu. Lalu yang terakhir tentang fame. Fame itu keterkenalan, kemasyhuran, ya kan, kebanggaan. Sekarang yang namanya kebanggaan itu kan pokoknya intinya orang bilang wow. Kan gitu toh. Orang kemudian menganggap sama wih hebat, wow hebat. Intinya di situ. Tapi dibungkus dengan misalnya ada YouTube, ada ini, ada festival ini, ada Indonesian Idol, ada. Sekarang nggak pakai itu pun manusia sekarang ada dibikinkan TikTok apa segala macam sehingga orang pengen dapat like sebanyak-banyaknya, pengen dapat apa subscribe, follower sebanyak-banyaknya. Intinya kan zaman ingin terkenal, dianggap hebat, disanjung, dipuji. Sejak dulu ya wis ono, wis itu aja. Fir'aun begitu itu ya karena ingin dipuji. Ya toh, sejak zaman Fir'aun, Bro. Belum ada TikTok pun begitu sama. Tetapi karena dibungkus oleh gitu tadi, seolah ndak itu saja. Sementara ajaran Allah, hidayah ini seolah itu saja. Karena memang ya ini sudah. Meski dibungkus kayak gimana pun ya intinya ini. Kecuali, kecuali. Bagi yang kemudian ada yang mau karena biar sesuai dengan keinginan nafsu manusia, maka dikurangilah ketegasannya, dikurangilah kekerasannya. Keras dalam arti bukan kasar loh ya, tegasnya dikurangi, biar nggak terlalu bertentangan dengan food, fashion, fun, and fame tadi. Sehingga banyak yang kemudian, maaf cakap, orang-orang yang tahu isi Quran tetapi dimodifikasi, dilunakkan agar tidak bertentangan dengan nafsu manusia. Karena food, fashion, fun, and fame tadi cocok dengan nafsu manusia. Sehingga ketika nanti ayatnya dihalus-haluskan dikit, oh enggak apa-apa. Begini loh, begitu loh. Sehingga cocok. Akhirnya apa? Nggak enak ngaji sama Gege itu, nggak cocok. Wes ayo, nggak cocok. Akhirnya pergi. Lalu bagaimana Gege? That's okay. Saya akan tetap ada di jalur ini. Oh sudah tak senyum-senyumkan gini aja masih nggak suka lah. Terus saya harus gimana lagi? Merubah isinya. Nggak mau kata Allah. Ini loh. Wala tuti. Wala tuti. Kenapa? Wadu lau tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan kamu melunakkan isi ajaranmu atau tidak tegas lagi. Nabi Muhammad itu sudah lemah lembut.
Sehingga di sini disuruh lemah lembut gimana lagi? Artinya berarti bukan sikapnya yang diminta lembut, ya kan? Nah, ini yang penting. Kalau di sini artinya adalah Nabi Muhammad diminta lunak, berarti kan bukan lunak dalam hal sikap. Oh, Nabi Muhammad sudah lemah lembut kok. Berarti apanya yang disuruh lunak? Isinya, ajarannya. Gitu loh. Karena tidak cocok dengan nafsu, karena tidak cocok dengan tradisi. Itu. Apakah Rasulullah kurang metode? Kalau orang-orang sekarang itu ahli metode gitu, gayamu gitu. Apakah Rasulullah dulu itu kurang ahli di dalam strategi dakwah sehingga masyarakat menyuruh untuk lebih kurang lunak itu? Enggak, ya Rasulullah sudah ahli strategi dakwah, sudah lemah lembut, tetapi karena memang yang harus disampaikan itu adalah hak, ya hak, yaitu yang kemudian terjadi. Gitu loh. Jelas ya? Makanya sampean dan saya ini, ayo sekarang. Jadi apa? Jadi pasukan yang melawan pasukannya Dajjal. Kalau tadi misalnya pasukannya atau dakwahnya Dajjal itu, Qurannya Dajjal dalam tanda kutip ya. Saya jangan ngomong Quran lah. Kitabnya Dajjal itu isinya tadi itu food, passion, fun, and fame tadi. Ya kan? Yang terakhir power sebenarnya. Itu begitu bagus membungkusnya sehingga sebenarnya cuma itu saja sejak Nabi Adam sampai hari ini. Nabi Adam sampai hari ini. Yang dipakai untuk menggoda Nabi Adam juga tentang apa? Ya tentang power. Yang dipakai untuk menggoda anaknya Nabi Adam sehingga membunuh saudaranya juga tentang kesenangan, kenikmatan, fun. Intinya itu aja. Sampai hari ini. Tapi karena dibungkus dengan begitu indah, laku, disukai dan diikuti banyak orang. Tetapi yang disampaikan Allah lewat Rasulnya sejak dulu, ya itu saja. Tetapi karena kita tidak bersatu padu, nah ini yang kemudian kalah. Gitu loh. Makanya ayo. Makanya di SPMAU sudah berusaha untuk melalui TV, melalui koran online, melalui diskusi, melalui festival. Kemarin ada festival Ramadan ya, dan sebagainya. Itu cara-cara kita untuk menyampaikan senjata ini. Bagaimana kita menyebarkan antivirus. Ini makanya sampean dan saya ayo jadi pasukannya Allah yang begini ini. Gitu ya. Nah, sehingga apa? Di sana disebut di ayat yang ke-14, satu di antara kenapa banyak yang mengikuti Dajjal tadi, karena angkana dzamali wa banin. Mereka meremehkan, membantah, menghina, dan mendustakan Rasulullah karena mereka merasa banyak harta dan banyak anak. Dulu, status sosial di masa lalu itu apa? Status sosial di masa lalu itu kalau dia banyak ternak dan banyak anak, itu orang hebat. Nah, sehingga rata-rata yang mendustakan yaitu yang punya posisi di masyarakat. Nah, padahal sekarang sampean semua ini rata-rata didorong oleh tidak hanya produsen barang, tapi bahkan yang ahli agama untuk memiliki status itu. Banyak harta. Itu. Nah, ini ayo hati-hati. Ya. Saya rasa itu dulu. Kalau ada yang mau disampaikan. Ya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Keterangan dari Gus tadi menggelitik saya dalam kondisi sekarang, Gus. Yaitu terjadilah bahwa kemarin saya lihat postingan UAS itu tentang mengatakan apa ya, bulan atau hari Minggu supaya bilang Ahad.
ya di batik itu. Nah ini kok masuk di sini Gus? Ternyata memang ya setan itu sekarang dikemas yang beda menurut saya. Jadi terima kasih keterangan Gus Glory tadi membuka diri saya bagaimana sekarang itu menghadapi tentang utama ya setan tadi yang dikemas yang beda. Sehingga Rasulullah pun lemah lembut diartikan beda, bukan lembek. Dan sekarang ini yang dikatakan tegas, dikemas kasar. Nah itu Gus, menurut saya mohon juga ini akhir-akhir ini ya itu saja memang. Itu benar Gus, menurut saya demikian Gus. Terima kasih Gus. Oke. Jadi kalau kalimatnya itu ya tadi betul. Jadi kafir kita terhadap orang kafir itu bukan kok yang kemarin sudah saya terangkan ya tentang bagaimana kafir, apa makna kafir dan sebagainya sudah saya terangkan ya supaya ini. Nah, ada banyak ayat di dalam Al-Qur'an itu ya. Bagaimana Nabi Muhammad dan orang-orang beriman itu ya terhadap orang-orang kafir. Yang kafir yang gimana? Ya dua tadi, kafir harbi maupun kafir zimmi. Kalau di dalam sikap yang jelas itu coba dibuka ya di dalam Quran surat Al-Fatah. Dalam surat Al-Fatah ayat surat 29. Ya, surat Al-Fatah Pak Muflisin. Iya. Ayat 29. Al-Fatah itu surat ke-48. Artinya itu artinya. Iya, artinya monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi yang dibaca oleh Pak Mukhlasin, terutama yang pertama tadi, bagaimana orang-orang beriman itu keras terhadap orang kafir. Nah, keras di situ itu bukan berarti kasar. Keras dalam arti itu tegas. Ya, tegas. Nah, ini menjadi gambaran bagaimana sesungguhnya sikap. Lalu lembut terhadap sesama orang beriman. Udah nyampe situ. Itu sikap yang
kita jelas. Kita tetap harus bersikap baik, bertutur kata yang lembut, dengan cara yang mau'izatul hasanah. Semuanya harus tetap. Jangan tunjukkan kita itu benci, marah. Tidak boleh, tidak boleh. Karena Rasulullah pun tetap bermuamalah dengan baik terhadap orang-orang itu. Tetap, tidak ada. Saya juga kurang tidak selalu sepakat dengan misalnya kita tidak boleh nyebut hari Minggu dan lain sebagainya. Ya sudahlah. Menyebut hari Minggu atau Sunday atau apa lagi. Nih, Jawa itu Minggu apa? Enggak lah. Sekarang saya mau tanya, sebelum datangnya Islam, kita dulu nyebut Ahad Islam. Sebelum datangnya Islam, kita nyebut hari Minggu itu hari apa? Kan enggak ada. Jadi kalau sebutan hari, menurut saya tidak terlalu tidak terlalu signifikan selama memang itu tidak berkaitan dengan satu niat tertentu, misalnya penyembahan atau apa dan sebagainya. Apalagi sekarang, ya bagus. Kalau nggak salah dulu di beberapa kalender juga ada yang Ahad, ada yang Minggu. Tapi kalau di rumahnya Pak Jo itu nggak ada Ahad, nggak ada Minggu, karena pakai Sunday, gitu. Bahasa Inggris biasanya dia itu. Jadi, aku makanya kelihatan. Itu Sunday. Iya. Jadi kalau di rumahnya Pak Jo, Mas Ayu, nggak ada Minggu, nggak ada Ahad, adanya Sunday, bahasa Inggris. Nggak terbiasa dia. Jadi intinya yang saya sebut tadi itu adalah bungkus-bungkus yang memang kemudian melalaikan kita dari tadi itu. Apakah food kita tidak boleh makan? Boleh. Tapi kemudian makanlah, berhentilah sebelum kenyang. Dan jangan berlebihan. Di rumah sudah ada makanan, dimasakkan bojo, malah jajan. Nah, kayak gitu kan mubadzir. Mubadzir kan temannya setan. Setan kan adanya di neraka. Loh, gitu loh. Makanlah, tapi kasihlah kesempatan perutmu itu istirahat. Dengan apa? Puasa, Senin Kemis. Jadi boleh. Demikian pula fashion. Boleh sampean bikin rumah. Asal tidak kehujanan, kepanasan. Ya toh? Jangan ngikuti iklannya para kontraktor. Gitu kan. Belilah mobil. Gitu kan. Tapi jangan ngikuti iklannya para produsen itu kacau nanti. Kalau ngikuti iklannya maklar mobil sih enggak apa-apa, kan cuma mobil bekas. Nah, yang second-second aja, biar Pak Jo tetap laku. Jadi baju juga begitu, silakan beli, tetapi yang standarnya menutupi aurat. Demikian pula tentang fun, apa enggak boleh kita guyu seneng, ya sesekali dengerin musik enggak apa-apa lah, kan gitu. Musik-musik yang tidak sampai ke begitu sudah mulai melalaikan dari Allah, stop. Gitu loh. Atau musik yang kemudian isinya mengajak kepada maksiatan, jangan. Atau musik yang kemudian sampai joget-joget mengumbar aurat, jangan. Sudah, itu melampaui batas namanya. Otulin tadi itu. Dan seterusnya, sampai fame dan sebagainya. Kalau fame keterkenalan untuk menyampaikan dakwah, ya tidak apa-apa. Misalnya Pak Mukhlisin nanti kemudian jadi dai kondang, sendandangan misalnya. Ya tidak apa-apa. Karena kalau itu disampaikan untuk kebenaran, menyampaikan kebenaran. Itu dulur, saya kira mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Intinya adalah kita harus menjaga diri, keluarga, dan umat ini dari serangan tadi. Dengan cara apa? Jangan bosan. Sampai kapanpun isi agama Allah ya itu saja. Jangan berharap lain. Nanti sampai juz 30 ya itu saja. Tapi ini adalah untuk menjaga kita, keep alert. Untuk tetap menjaga kita waspada.
Saya rasa itu dulu yang bisa kita sampaikan. Yang namanya penjaga portal kereta api sejak zaman sebelum penjajahan Belanda sampai sekarang, ya itu saja, menaik turunkan apa? Portal. Ini sejak dulu ya situ, mau apa? Kalau mau selamat ya jangan dilanggar portal itu. Mau dibikin apa? Lunak portalnya. Ya tabrakan situ, ya jangan. Makanya portal ya begitu itu ya. Ayo sabar. Saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati merida kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhirih hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya. Astaghfirullahaladzim. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma ata'ait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa inna. Amin ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum. اللهم دافعنا البلاء والوباء وقدر حسدنا من الجن والشيطان من كفر ربنا نجينا ولينا وسالنا من قوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في الظالمين اللهم ارفع درجاتنا في الدين والدنيا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا وقدرة لنا ربنا أفرغ علينا الصبر والثبات وقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على محمد وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى